Acara ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta pemerintah mengedepankan DKI Jakarta menuju kota layak anak. Lovers, bagaimana implementasi dari kota layak anak ini? Demi memperjuangkan masa depan anak-anak terlantar, pria yang satu ini rela kehilangan karir dan juga impiannya, bahkan nyawanya tidak jarang diintai oleh bahaya. Saya pikir kaya itu adalah kaya bermanfaat. Karena kaya itu ukurannya ternyata bukan hanya materi. Kaya itu adalah ketika kita menginvestasikan diri kita. Hai Livers, welcome to Solusi Life. Inspire to Change bersama saya Andi Otniel dan Saya Tiffany Ori pastinya. Dan seperti biasa saya punya 3 buah tren yang menjadi pilihan kita pastinya ya. Betul, dan apa saja pilihannya? Ini dia. Jakarta dicanangkan menjadi kota ramah terhadap anak. Dalam beberapa waktu ke depan akan segera dibangun beberapa taman bermain di seluruh Jakarta yang nantinya akan menjadi tempat untuk ruang main anak. Pejabat pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Ahok, mengatakan sudah merencanakan untuk membangun tempat bermain anak untuk tujuan sosialisasi anak-anak. Beberapa tempat di Jakarta seperti kampung-kampung kumuh yang memiliki tanah yang lebih besar akan diminta dijual kepada Pemprov DKI Jakarta. Ahok juga mengatakan tidak akan sungkan menjanjikan menamai taman-taman tersebut sesuai nama pemilik lahan. Bahkan di daerah Jakarta Selatan sudah ada 3 lokasi yang akan dijadikan taman bermain, yang minimal luas lahannya sekitar 300 meter persegi. Langkah pemerintah untuk membangun banyak taman bermain untuk anak ini merupakan salah satu cara untuk menjadikan Jakarta aman untuk tumbuh kembang anak-anak. Anda penggemar sepak bola, pastinya Anda tidak akan melewatkan event berskala internasional ini. Piala Dunia FIFA 2014. Ini adalah Piala Dunia FIFA ke-20 dan Brasil yang menjadi tuan rumah adalah kedua kalinya mengadakan event ini dari yang pertama kalinya pada tahun 1950. Sepak bola merupakan permainan yang paling mendunia. Cabang olahraga ini menggunakan bola yang terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan sebagian pemain cadangan. Yang membuat olahraga ini semakin populer adalah kehadiran para pemain yang bukan saja mengandalkan kemampuan atau skill bermain bola, tapi juga paras tampan dan tidak bisa disangkal. Seringkali mereka disejajarkan dengan selebriti papan atas dunia. Kembali ke Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta pemerintah mengedepankan DKI Jakarta menuju kota layak anak. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, saat ini menuju kota layak anak baru diterapkan di Jakarta Utara. Untuk menjadikan suatu kota layak bagi anak-anak, dilakukan 31 indikator yang meliputi penguatan kelembagaan, pengembangan hak sipil dan kebebasan anak, pencapaian lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, pendidikan, kegiatan budaya, dan pelindungan khusus pada anak. Banyaknya kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban atau pelaku kekerasan menjadi sorotan penting bagi kita semua. Mari lindungi generasi muda kita sejak dini. Nah itu tadi Livers ya. Nah dari 3 tren topik yang sedang booming atau hangat-hangatnya ini nih, kami pilih kota layak anak. Iya. Ya, kenapa? Karena ini sebuah gagasan yang patut kita dukung ya Tiffany Betul ya. sekali. Setelah melihat tadi saya pengen jadi anak-anak lagi. Oh iya, kalau gitu saya kecilkan kamu dulu. Ya. Dan Livers, kira-kira apa yang dimaksud dengan kota layak anak ini? Kita akan simak dalam investigasi tim Solusi Life berikut ini. Marilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Saya setiap hari di sini main tempat lari-larian. Saya setiap hari ngamen di sini. Mas saya sih di pinggir kali, jadinya nggak ada tamannya. Saya kelas 3 main kok, kejar-kejaran, terus sama tahu umpat. Saya belum pernah ke Wartebung. Cinta kita di dunia, oh, selamanya. Jika setiap anak diberi kesempatan untuk memilih, maka anak-anak ini tidak ingin terlahir di lingkungan yang tidak mendukung tumbuh dan kembangnya.
Namun, inilah sebuah kenyataan bahwa lingkungan tempat tinggal mereka jauh dari kata layak. Mereka harus bermain di sekitar pesisir pantai, menghabiskan waktunya menjadi pengamen, hingga bermain di atas jembatan karena kurangnya fasilitas bermain yang disediakan oleh pemerintah di berbagai daerah ataupun kota besar seperti Jakarta. Jadi mereka bermain-main di gang sempit seperti ini, tapi di sini juga banyak motor lalu lalang. Saya juga punya anak kecil yang nggak bisa kita bilang mereka manjat-manjat di atas jembatan, membahayakan. Kita juga suka teriak-teriak, namun fasilitas tidak ada. Saya mengharapkan ke depannya pemerintah memberikan tanah untuk tempat anak-anak kami bermain. Kita bisa pertanyakan, betulkah kota ini kota layak anak itu? Macet, urbanisasi tinggi, mobilisasi orang banyak. Terus di mana ruang yang nyaman untuk anak, misalnya untuk bermain, untuk berekreasi. Rekreasi hanya untuk orang yang punya uang mahal. Kita siapkan taman-taman bermain yang cukup dan trotoar, terutama kita mau siapkan taman-taman di kampung-kampung kumuh. Itu yang penting. Kita mau beli tanah untuk melakukan itu. Kota layak anak adalah suatu sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak. Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak Anak sejak 5 September 1990. Ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam menghormati dan memenuhi hak anak. Komitmen ini tertuang dalam UUD 1945, Pasal 28B ayat 2, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Itu berarti bahwa pemerintah Indonesia bersedia menyatakan komitmennya untuk memenuhi seluruh konvensi hak anak. Yang pertama, ketika anak lahir, dia punya hak untuk hidup 5 tahun, mendapatkan imunisasi, mendapatkan perawatan, mendapatkan ASI. Orang tuanya juga mendapat mengakses pelayanan bersalin yang memadai. Jadi bagaimana menjamin anak mendapatkan gizi sehingga kemudian dia bisa bertumbuh secara maksimal dalam 5 tahun pertama dari masa kehidupannya. Kan kita tahu bahwa itu golden period gitu ya. Kalau kita lewat dari itu, maka agak sulit berharap bahwa kita punya generasi muda yang secara fisik memadai kesehatannya untuk bisa berkembang dengan baik. Pendidikan memang yang kita temui pemerintah sekarang sudah punya program wajib belajar 9 tahun. Di banyak wilayah yang kami lihat adalah anak bisa masuk ke SD, waktu masuk kelas 1 jumlahnya banyak, tapi kemudian ketika mereka lulus SD jumlahnya menurun. Itu berarti jumlah DO, drop out, itu tinggi di tengah jalan. Pemerintah bisa menjamin bahwa ketika punya program pendidikan 9 tahun itu bisa diakses oleh semua anak, oleh semua keluarga tanpa harus mengeluarkan dana lagi begitu ya. Harusnya kan disertai dengan dukungan dana yang memadai oleh pemerintah. Poin yang ketiga adalah tentang partisipasi anak. Bagaimana anak sejak dalam keluarga belajar untuk menyatakan pendapatnya. Jadi seringkali kan kita men-treat anak bukan sebagai manusia, bukan sebagai subjek, tapi lebih sebagai objek. Kita sering berpikir bahwa anak tidak punya pikiran, tidak punya pendapat, tidak perlu didengar. Cukup orang dewasa yang memikirkan apa yang mereka mau dan pikiran kita adalah satu kebenaran. Sementara anak punya sudut pandang yang berbeda. Nah, bagaimana kemudian menyiapkan anak, memberi dia keyakinan, memberi dia pemahaman bahwa memang dia punya kemampuan untuk bicara dan dia punya hak untuk itu. Dan ini memang gampang untuk diomongin, tapi dalam kenyataannya seringkali ketika kita dewasa kita lupa bagaimana rasanya jadi anak-anak. Yang keempat, kita bicara mengenai perlindungan anak. Ketika berpartisipasi juga butuh perlindungan yang memadai, sehingga kemudian dia justru tidak berada dalam posisi yang rentan. Kita juga harus melihat bahwa anak dari umur 0 sampai sebelum 18 tahun itu butuh perlindungan ekstra, karena memang itu adalah satu masa di mana mereka
masih dalam proses pertumbuhan sehingga mereka harus dilindungi. Bangsa yang besar Iya ya, kota layak anak ini merupakan kota yang merencanakan, kemudian menetapkan dan menjalankan seluruh program pembangunan Livers dengan berorientasi pada tentunya hak dan kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik ya, supaya anak itu secara psikologis juga bisa bertumbuh kembang dengan baik. Betul, dan di sini kriteria anak itu adalah semua warga negara dimulai dari 0 sampai 18 tahun atau semenjak dia masih ada dalam kandungan, itu sudah memiliki hak. Itu hak warga negara harus seperti itu ya. Betul. Nah, Livers, bagaimana implementasi dari kota layak anak ini? Mari kita dengarkan langsung penuturan seorang pakar berikut ini. Kota yang layak bagi anak adalah kota yang nyaman, aman, ramah. Anak keluar rumah pun orang tua tidak akan cemas, anak pun tidak akan merasa ragu untuk melangkah karena semua orang melihat dia sebagai anak yang membutuhkan perlindungan, pemeliharaan, dan dia juga bagian dari kota yang perlu dirawat untuk tumbuh kembangnya ke depan karena dia adalah generasi masa depan kota. Bagi saya dampak negatifnya banyak. Anak membutuhkan ruang untuk bermain. Apakah kota menyiapkannya? Setiap hari anak beraktivitas di luar rumahnya. Apakah kota menyiapkan bus-bus sekolah yang cukup baik, yang ramah bagi anak? Anak tidak berdesakan dengan orang dewasa yang bisa saja mengabaikan anak ketika mereka melangkah bersama-sama sebagai seorang pedestrian. Apakah ada ruang di mana anak bisa mengekspresikan hobinya atau minatnya di kota? Bagi saya dampak negatifnya adalah ya anak-anak tidak bisa tumbuh secara mental, fisik, sosial, spiritual juga. Padahal dia adalah generasi penerus dari kota itu. Ketika sebuah kota dibangun dengan perspektif anak, dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak, itu tentunya secara tidak langsung sudah membangun kehidupan fisik, mental, spiritual anak untuk menjadi manusia masa depan yang lebih baik bagi kota itu sendiri. Dan kalau bicara kota adalah ruang publik yang dibangun untuk anak itu, otomatis dia sudah terbiasa gitu ya, terbiasa berkomunikasi, terbiasa berinteraksi, terbiasa berkoordinasi, bahkan mungkin terbiasa berkonflik dan memperoleh solusi dengan lingkungan yang sudah diberikan kepada dia, sehingga dia bisa tumbuh lebih punya rasa tanggung jawab ya gitu terhadap kota, punya rasa keingintahunan lebih apa yang terbaik bagi kota, ingin berinovasi, ingin berkreasi untuk membangun kota yang lebih baik dari waktu ke waktu. Buat taman bermain kalau tidak ada. Ada tempat untuk publik untuk anak berkreasi. Bagaimana sih memfungsikan gor-gor untuk anak dan remaja dengan baik dan diurus dengan baik dan tepat gitu ya. Sehingga tidak diakses hanya oleh orang-orang yang memiliki akses anak. Dan saya pikir sekarang banyak kota sudah ada forum anak. Berikan anak-anak ini kesempatan juga untuk bisa menyampaikan pandangannya, menyampaikan pendapatnya, dan aktivitas yang mereka lakukan sekarang tolong support aktivitas mereka. Karena anak mempengaruhi anak sebagai pendidik sebaya bagi anak lain atau remaja lain, itu sangat cepat menularkan hal-hal yang positif. Bagi warga negara sendiri, bagi pihak seperti kami yang bisa kami lakukan adalah benar-benar mewujudkannya dengan mulai bekerja dengan anak dan melibatkan anak di dalam setiap proses perencanaan program-program yang kami lakukan. Mari kita libatkan karena mereka punya sekian banyak ide dan kreativitas yang kadang-kadang kita sendiri kaget. Wow, ini hebat banget ini anak-anak. Anak punya banyak sekali potensi. Tinggal bagaimana kita sebagai orang dewasa memberi ruang dan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh lebih baik lagi. Karena mereka adalah generasi masa depan kota. Iya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Karkini bahwa memang kalau kita menabur generasi ini dengan rasa aman dan
nyaman, kita akan menuai generasi yang menjadi pemenang pada akhirnya nanti. Tapi kalau kita menabur dengan situasi yang membuat anak-anak kita terlantar, tidak ada hak bermain, tidak ada hak rasa nyaman, dan juga tidak ada fasilitas, maka kita akan menuai generasi yang juga terlantar. Wah, masa depan kita berarti juga terlantar gitu ya. Apa jadinya jika kota Jakarta ini dipenuhi oleh anak-anak yang terlantar? Itu juga yang menjadi pertanyaan saya, tapi ada jawabannya di sini. Lifers, demi memperjuangkan masa depan anak-anak terlantar, pria yang satu ini rela kehilangan karir dan juga impiannya, bahkan nyawanya tidak jarang diintai oleh bahaya. Kita saksikan profilnya berikut ini. Demi anak-anak jalanan, pria ini mengorbankan karirnya, bahkan nyawanya. Namanya Suwarno Asmoro. Ia mengabdikan hidupnya untuk mengayomi anak-anak jalanan di wilayah Jakarta sejak 15 tahun yang lalu. Saya gelisah ketika saya hanya duduk diam menjadi seorang apoteker, membantu orang. Memang gaji besar untuk saya sendiri. Saya harus keluar dari zona nyaman saya. Saya harus pergi. Di sana saya bisa berbagi dengan sangat penuh passion. Kalau saya cuma berpikir, saya cuma diam bekerja, cari duit, dan saya hanya kaya sendiri. Saya pikir kaya itu adalah kaya bermanfaat. Karena kaya itu ukurannya ternyata bukan hanya materi. Kaya itu adalah ketika kita menginvestasikan diri kita, orang dan menikmatinya. Kepeduliannya akan kaum yang termarginalkan muncul sejak Asmoro menemukan anak-anak yang sibuk mengamen, sementara mereka kesulitan untuk mengerjakan tugas sekolah dan memahami pelajaran. Dan waktu saya pulang kampus, saya ngajar anak di depan Jakarta Design Center, Sleepy. Lalu ada 3 anak itu kok bawa tas. Sini dek, tasnya saya buka gitu. Waktu saya buka tasnya, apa ini isinya? Oh, buku. Loh, kamu ngamen kok bawa buku? Saya pikir duit isinya. Bukan kak, ini buku. Ini PR, LKS, lembar kerja siswa. Saya bantuin ngajar, saya ngajarin mereka. Mereka senang. Kakak mau bantuin saya ngajar? Iya, cepetan. Nah, mereka kumpul, habis mereka teriak, yes, teriak, loncat-loncat. Loh, kok senangnya beda, senangnya luar biasa. Kenapa kamu senang? Nanti saya nggak distrap soalnya. Oh, berarti ini needs mereka, ini yang mereka butuhkan, bukan uang. Ini yang mereka butuhkan. Kalau uang kan nanti diminta orang tuanya. Ini yang mereka butuhkan, makanya saya membuka sanggar, ngajar mereka, jadi guru bimbel mereka. Guru privat mereka, les mereka. Namun terkadang niat baik dan ketulusan tidak serta-merta mendapat respon yang baik. Dicurigai atau bahkan dicaci maki merupakan hal yang biasa dan tak jarang harus berujung pada pertikaian fisik. Ada orang tua yang datang dobrak pintu langsung manggil anaknya. Kenapa? Anak saya waktunya cari duit. Loh, bukannya bapak yang cari duit, saya bilang begitu kan? Harusnya kan bapak yang cari duit. Kamu jangan ngatur-ngatur keluarga saya. Tidak, saya hanya kasihan anak bapak nanti kayak bapak. Saya bilang begitu. Hari itu saya memang hadapi dengan frontal. Saya marah sekali sama orang tua yang memaksa anaknya untuk cari duit. Saya nggak mau anak bapak itu seperti bapak. Saya mau anak bapak itu pinter, nggak seperti bapak. Ngerti nggak? Wah, rese lo ya, orang baru di sini, dia bilang begitu. Terus dia pulang, panggil teman-temannya. Lalu setelah itu balik lagi, anaknya udah pulang, balik lagi saya dikeroyok, digebukin. Saya nggak ngelawan. Setelah itu saya dekati, istrinya sakit, saya obatin ke rumah sakit, saya pendekatan seperti itu namanya, yang saya sebut adalah stakeholder atau pelayanan orang kunci. Jadi saya menyentuh hati mereka dengan apa yang saya lakukan. Akhirnya apa? Si Agus ini yang tadinya menentang apa yang saya kerjakan, akhirnya dia mendukung. Dan itu tersiar kemana-mana, namanya pentolan preman, sampai mendukung saya, siapa yang mau ngelawan kan gitu. Perhatian yang diberikan tidak hanya sebatas kegiatan belajar mengajar semata, namun pertumbuhan gizi dan kesehatan dari anak-anak jalanan ini juga tak luput dari perhatian Asmoro. Mengharapkan gizi yang baik dari mereka itu. Oleh sebab itu saya memberikan susu. Tapi minimal susu ini cukup membantu untuk gizi anak-anak. Nah, kenapa saya memberikan susu? Karena bagi saya susu ini penting. Indonesia ini negara yang sangat rendah konsumsi susunya. Di India saja itu cukup tinggi. Kita kalah dengan India minum susu. Jadi pantas kalau anak-anak India sekarang ini lebih cerdas daripada anak-anak Indonesia. Jadi makanya saya kasih susu. Kenapa? Kalau minum susu,
minimal nih dalam bahasa saya nggak tahu, ini bukan bahasa umum sebenarnya. Pentium otaknya itu rendah sekali kalau nggak minum susu. Dengan minum susu meningkat. Yang tadinya 25 MB sekarang menjadi 10 GB kan lumayan. Nah kalau diinstal 1 software, 2 software, kalau 10 GB kan cukup, boleh lah. Apalagi sampai 1 tera. Kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata adalah karakter yang melekat kuat dalam diri seorang Asmoro. Cita-cita terbesar dalam hidupnya adalah melihat setiap anak-anak memiliki masa depan yang cerah dan menyadari bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga. Anak-anak ini kan yang akan memimpin kita, yang akan melanjutkan apa yang terjadi di kemudian hari. Kalau kita kehilangan anak-anak, kehilangan masa kanak-kanak mereka karena kepentingan orang dewasa, kehilangan anak-anak karena keterbatasan ekonomi, kehilangan anak-anak karena banyak hal, kita akan kehilangan generasi. Juga karena merasa saya begini itu karena bersyukur karena Tuhan. Itu aja udah. Kalau bisa begini karena Tuhan, kenapa nggak saya melakukan karena Tuhan? Jadi bukan karena apa-apa, karena Tuhan yang sudah membela hidup saya sampai seperti ini. Saya orang bodoh dulu, saya nggak bermanfaat. Tapi sekarang saya jadi pinter, saya bisa berbagi. Dikerjakan adalah bagi kita. Nggak usah banyak bicara, yuk berbuat, bertindak, berlaku. Ekspresikan apa yang ada di dalam hati. Dan mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri adalah ekspresi kita mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan adalah diekspresikan melalui kita mengasihi orang lain, mengasihi diri sendiri. Mengasihi bangsa ini juga bagian dari ekspresi kita mengasihi Tuhan. Orang yang sangat mengasihi Tuhan pasti sangat bermanfaat buat bangsanya. Kalau orang mengasihi Tuhan dengan baik, pasti akan bisa jadi berkat buat keluarga dan masyarakatnya. Lifers, yang menarik adalah ketika saya datang ke tempatnya beliau, ternyata untuk bisa menyatu dengan anak-anak jalanan atau anak yang terlantar, kita harus pakai kaos yang biasa. Baunya harus sama, baru bisa diterima. Dan ternyata teladan dari Pak Asmoro adalah Tuhan sendiri. Karena begitulah Tuhan, memandang kita begitu berharga. Kalau nggak kita sama seperti anak terlantar. Kita tersesat, kita coba dengan usaha kita untuk menemukan Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah terlebih dahulu datang kepada kita. Dia datang karena dia tidak mau kita menjadi sesat seperti domba yang tersesat. Tapi dia datang dengan menyamakan diri, meninggalkan kemuliaannya. Dan sama dengan kita. Pribadi yang menyelamatkan saudara dan saya dari kesesatan. Namanya Yesus. Pak Asmoro pernah bicara dengan saya bahwa hidupnya tidak berarti tanpa Yesus. Yesuslah segala-galanya. Demikian Yesus memandang hidupnya begitu berharga. Dia impartasikan pandangan itu kepada anak-anak terlantar. Lifers, pada kesempatan ini saya mengajak Lifers semua untuk sama-sama kita introspeksi diri. Kalau sampai hari ini, karena saya merasakan ada kemarahan di diri Anda. Kemarahan tentang hidup Anda yang sepertinya tidak seperti yang Anda harapkan. Mari kita ubah mindset kita. Bagaimana Tuhan memandang Anda berharga, mari kita juga memandang sekitar kita berharga. Dan kita dukung apa yang menjadi kerinduan kita. Saya setuju, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, maka kita akan menjadi insan yang bermanfaat bagi generasi bangsa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini aku mau bersyukur atas hidup yang telah ku jalani. Aku mau belajar untuk mengampuni hidupku, untuk memaafkan diriku. Aku tidak mau lagi hidup dalam persyaratan tertentu seperti yang aku lihat. Tapi ajari aku untuk melihat hidup sama seperti Engkau pandang aku. Berharga dan mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau turun ke dunia, Engkau mati di kayu salib, agar aku tidak tersesat, agar aku tidak terlantar. Dan saat ini aku mengatakan Engkaulah juru selamat, Engkaulah yang kubutuhkan. Dan aku berdoa sebagai warga negara, aku berdoa agar kota Jakarta bisa benar-benar menjadi kota layak anak. Agar kami menuai generasi-generasi yang gemilang di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan saya percaya Lifers, kadang-kadang hidup ini suka ada di bawah titik nol. Jangan khawatir, karena ada sahabat-sahabat baru yang bisa Lifers telepon ya melalui konseling CBN. Betul ya Tiffany ya? Iya.
Lifers, jika Anda ingin bertanya tentang keselamatan kekal, Anda bisa langsung menghubungi layanan konseling kami saat ini juga. Atau jika Anda ingin curhat dan ingin mencari jalan keluar untuk masalah hidup Anda, silakan telepon, SMS, atau email kami di nomor-nomor berikut ini. Kami tunggu sekarang juga. Saya menonton program Solusi sejak tahun 1999. Beban saya sungguh berat karena saya sejak tahun 92 ditinggalkan oleh suami dan harus menjadi single parent. Ditambah lagi anak saya yang pertama, Joyce, sejak umur 14 tahun, Joyce mengalami sakit yang disebut oleh dokter endometriosis. Dia akan mengalami pendarahan setiap hari. Untuk penyakit seperti ini akan sulit untuk mendapatkan keturunan. Pada waktu itu saya sedang menonton televisi, kebetulan saya mendapatkan program Solusi ini. Lalu di situ tertulis ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Maka tergerak hati saya untuk bisa, kenapa saya tidak menghubungi Solusi? Kemudian saya telepon langsung pada saat itu. Saya menghubungi, kemudian ditanggapi oleh seorang ibu. Tidak lama setelah itu, saya menerima surat dan isinya adalah ringkasan doa yang saya harus bacakan setiap malam. Dan saya senang sekali karena saya merasa dipedulikan oleh CBN. Saya harus mempunyai keyakinan bahwa penyakit tidak bisa menguasai tubuh Joyce. Joyce akan bisa mendapatkan pemulihan dan mujizat. Itu kira-kira isi surat yang pernah saya terima dari Solusi. Setelah sekian lama saya berdoa, akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Joyce sekarang sudah disembuhkan. Sekarang Joyce malah sudah menikah, sudah dipulihkan. Saya sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk mengalami mujizat dan kesembuhannya. Dan tidak lama setelah saya menikah, saya malah langsung hamil dan juga diberikan bayi kembar laki-laki. Jadi saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan dan saya merasa bahwa mujizatnya sungguh nyata dan itu sudah saya alami. Tentu saja program ini sangat bermanfaat karena melalui program Solusi ini, orang yang tadinya mempunyai satu masalah berat, mungkin juga lagi bingung, bisa menghubungi Solusi. Kemudian dari hasil kita menghubungi bisa mendapatkan satu jawaban. Saya berharap melalui mitra CBN banyak orang-orang yang mempunyai masalah seperti saya juga bisa ditolong dan mendapatkan jawaban dan jalan keluar melalui program Solusi. Saya Susi Dewayani dan saya adalah mitra CBN. Lifers, Ibu Susi telah merasakan kasih sayang Tuhan ya. Anaknya tidak hanya disembuhkan dari pendarahan tapi juga Tuhan berikan keturunan. Wow, selalu ada harapan di dalam Tuhan memang Lifers ya. Nah, maukah Anda ikut memberitakan kabar baik ini? Untuk itu kami ingin mengajak Lifers untuk bergabung seperti kami menjadi mitra CBN. Dengan menjadi mitra CBN, Anda sudah turut memberitakan kabar pengharapan kepada orang-orang yang sedang putus asa melalui kesaksian ditayangkan di program TV CBN tentunya. Iya, dan tidak hanya itu Lifers, dengan menjadi mitra CBN, Anda secara tidak langsung menjadi sahabat doa bagi mereka yang menghubungi konseling CBN. Dan caranya mudah sekali untuk menjadi mitra CBN. Anda hanya perlu mengirimkan SMS untuk mendaftar dan juga mengirimkan donasi Anda minimal 150.000 per bulan. Anda sudah menjadi mitra CBN dan sebagai tanda terima kasih kami, kaos keren ini akan menjadi milik Anda. Tentunya setelah kami menerima donasi dari Anda. So, SMS kami sekarang juga. Lifers, bagi Anda pecinta keluarga nih, kami menantang Anda untuk tampil dan menjadi inspirasi lewat ajang kami sebut One Day with Family, writing dan juga foto kontes dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Karya tulisan dan foto Anda ditunggu paling lambat 17 Agustus 2014. Untuk info dan pendaftaran kunjungi kontes.jawaban.com sekarang. Ya, dan jangan lupa juga untuk konsultasikan masalah Anda lewat layanan konseling kami melalui telepon, SMS, atau email. Anda juga bisa curhat melalui Facebook atau Twitter kami @solusitv. Pada akhirnya Lifers, thank you so much for watching. See you next episode. And be inspired to change the world. God bless you.